Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budiman. Saya mahasiswa PPG batch 1 di AIN Kerinci. Saya akan menjelaskan uji kinerja sebagai guru profesional di Madrasah Ibtidaiyah Bustanul Ulum. Video ini diambil pada tanggal 13 Mei 2025. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Sehat semua? Di sini hadir semua temannya, hadir semua ini? Hadir ya, semua hadir. Jadi sebelum kita belajar, mari kita berdoa untuk mengawali pelajaran kita. Coba dipimpin doanya. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Kita mulai bersama-sama. Yuk. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Baiklah anak-anak sekalian, pertemuan yang minggu lalu kita sudah mempelajari rukun iman. Rukun iman ada berapa anak-anak sekalian? Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada yang ketiga iman kepada yang keempat iman kepada dan Rasul. Yang kelima iman kepada hari akhir. Yang keenam percaya kepada. Jadi kita pada saat ini akan mempelajari pelajaran setelah iman percaya beriman, kita
kita iman kepada Nabi dan Rasul. Nah, sebelumnya akan saya jelaskan dari tujuan pembelajaran kita. Yang pertama yaitu menjelaskan arti iman kepada Nabi dan Rasul. Yang kedua, menghafalkan doa terima Nabi dan Rasul. Yang ketiga, menyebutkan sifat wajib dan mustahil bagi Nabi dan Rasul. Baiklah, untuk ini saya akan membagi jadi dua kelompok. Nah, yang kelompok pertama yang ini ya, ini nanti tugasnya 1 sampai 2. Yang ke kelompok 2 ini menyimpulkan nanti. Jadi nanti mempresentasikan ke depan ya. Salah satu nanti apa yang saya tanyakan dijawab ya dari kelompoknya masing-masing. Jadi ini nanti saya beri satu pertanyaan, ini 2 pertanyaan. Sudah jelas. Jadi di sini saya akan menjelaskan dulu pengertian Nabi. Coba Nabi apa pengertiannya? Pengertian Nabi adalah orang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan untuk dirinya sendiri dan dipakainya untuk kehidupannya dan sehari-hari. Kemudian kalau Rasul apa? Rasul adalah orang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan mempunyai kewajiban untuk disampaikan kepada umatnya, ya. Itu Rasul. Jadi sini perbedaannya, kalau Nabi dia dipakai untuk dirinya, sedangkan kalau Rasul dia dipakai dirinya dan harus disampaikan kepada umatnya atau orang lain ya. Udah paham nih? Jadi di sini untuk melanjutkan ini kita buka video ya, simak video berikut ini ya. Nabi Muhammad SAW suatu hari pada masa Nabi Muhammad SAW terdapat sebuah daerah yang dipenuhi dengan pengembala kambing. Setiap pengembala yang di sana memelihara ratusan kambing dan juga domba. Suatu pagi, seorang pria membawa sebuah ternak yang dipercayakan kepadanya kepada rumput yang ada di sana. Akan tetapi hari itu kemalangan terjadi padanya. Domba yang dia gembalakan dibunuh seekor serigala karena merasa domba tersebut adalah tanggung jawabnya untuk bisa dikembalikan ke pemilik dengan selamat. Sang pengembala pun mengejar serigala tersebut sampai dapat. Kemudian ketika ia sudah mendapati serigala tersebut dengan domba yang habis dimakan sebagian, serigala tersebut berbicara, "Wahai manusia, mengapa kau tidak membiarkanku menikmati rezeki yang Allah ingin beri untukku? Ini sudah diberi kepadaku, kenapa kau mengejarnya lagi?" Dia terkejut. Bagaimana kau bisa berbicara? Tanya sang pengembala kepada serigala. Serigala menjawab, "Tak perlu heran, kau juga perlu tahu di Madinah ada Nabi dan Rasul yang Allah utus ke dunia untuk menjadi Nabi umat seluruh dunia. Akan tetapi banyak orang yang menolak untuk percaya kepadanya dan bahkan banyak dari mereka yang memberontak. Nabi tersebut bernama Muhammad SAW. Dia penasaran. Setelah cukup lama mencari dan bertanya-tanya kepada penduduk setempat, akhirnya pria tersebut tiba di depan sebuah masjid Nabawi namanya. Dan di sana ia bertemu Nabi Muhammad SAW. Kisahnya pun dia ceritakan kepada Nabi Muhammad. Rasulullah SAW menjawab. Rasulullah membenarkan cerita sang pengembala tersebut. Rasulullah mengatakan, "Ya, itu benar. Dan yang seperti itu adalah salah satu tanda akhir zaman." Kisah ini tertulis dalam hadis riwayat Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri.
Juga Imam Ahmad dengan sanad yang sahih atau asli. Pesan moral: setiap rezeki sudah tertangkap. Tidak hanya rezeki untuk manusia, melainkan rezeki untuk binatang pun sudah ditangkap. Dari cerita ini diharapkan adik-adik lebih mengerti tentang tauhid dan selalu percaya dengan ketetapan Allah. Ditunggu cerita selanjutnya ya Ahmad. Terlihat dan kita simak. Udah paham? Ya. Jadi akan saya lontarkan beberapa pertanyaan kepada kelompok 1 dan kelompok 2. Di sini saya harapkan anak kami dapat menjawabnya dengan benar. Ini akan saya tanyakan kepada kelompok 1. Kelompok 1 yang pertama soalnya yaitu apa isi dari video tersebut? Coba salah satu menjawab. Baik. Seorang penggembala yang mempunyai pengalaman. Betul sekali. Jadi dari video tersebut kita perhatikan penggembala itu amanah ya. Dia tetap menjaga domba yang dia gembala supaya aman ya, supaya bisa kembali dengan selamat kepada pemiliknya. Jadi itu. Terus yang kedua pertanyaannya, pelajaran apa yang dapat diambil dari video tersebut? Ya. Kita sebagai manusia harus mempunyai sifat amanah yang artinya dapat dipercaya. Betul sekali. Jadi kita sebagai manusia harus tetap amanah ya. Kalau nggak amanah berarti kita menyimpang. Jadi kita nggak boleh menyimpang, tetap amanah. Itulah yang terlihat dari video tersebut. Jadi udah paham ya yang kelompok 1 tentang video yang ditayangkan. Nah, terus yang kelompok 2. Kelompok 2 ini tadi udah menyimak sama-sama kan? Jadi apa kesimpulan apa yang diambil dari video tersebut? Coba saya ingin tahu kesimpulan apa ya. Coba salah seorang mengatakan coba. Kita sebagai siswa harus bisa mempunyai sifat amanah dapat dipercaya. Contohnya seperti sifat seorang penggembala yang diberi amanah untuk bertanggung jawab menjaga kambing. Jadi itu ya kesimpulan yang dapat diambil dari video tersebut, bahwasanya seorang siswa pun harus amanah ya, bukan hanya penggembala yang ada di video kita. Jadi itulah kesimpulannya, amanah itu di mana saja harus kita terapkan dalam kehidupan kita, baik di sekolah, di rumah, atau di mana saja, tempat kerja, terutama yang kehidupan kita sehari harus kita terapkan. Kita paham semua? Itulah dari tayangan video yang kita dapat kita ambil dan kita simak. Kelima, nama-nama Nabi dan Rasul. Yang keempat, nama-nama Nabi dan Rasul. Yang kelima, sifat wajib dan sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul. Jadi di sini kita harus iman kepada Nabi dan Rasul yang sudah kita jelaskan tadi. Nabi itu ada orang yang menerima wahyu yang dipakainya sendiri, sedangkan Rasul adalah orang yang diutus dari Allah dan menyampaikan kepada umat manusia. Terus di sini pengertian iman. Pengertian iman ini artinya apa ya? Percaya. Itu
iman yang percaya, kita meyakini percaya itu. Nah, bisa ya pengertian Nabi dan Rasul tadi. Nabi adalah orang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala dan dipakainya untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul adalah orang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala dan disampaikan kepada umatnya atau disampaikan kepada orang lain ya. Terus nama-nama Nabi dan Rasul. Ini tahu semua nama-nama Nabi dan Rasul. Jadi Bapak akan coba kita nyanyikan bersama-sama Nabi dan Rasul. Ayo bebarengan nama-namanya. Kita mulai dari Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Isa, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Wal-Akhirul Qatimul Anbiya, Muhammad Al-Mustafa. jadi itulah nama-nama dari 25 Nabi ya. Semoga sampai di sini aja pembelajaran kita ini ya. Dari sifat-sifat Nabi dan Rasul tadi, sifat wajibnya kita sama-sama paham, akhirnya mulai kita paham dan tahu jelas ya. Jadi pembelajaran kita pada hari ini sampai di sini saja. Dan di sini mungkin dalam pertemuan yang akan datang kita akan mengadakan ulangan ya. Jadi kalau ulangan nanti pembelajarannya dia dari rukun iman itu dari yang pertama itu kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada tiga Allah, yang keempat iman kepada Nabi dan Rasul sampai di situ. Nanti di rumah itu dihafalkan belajar ya. Jadi itu untuk minggu depan kita adakan ulangan 5 materi yang kita untuk minggu depan yang kita buat ulangan ujian. Sudah paham kira-kira semua? Kita pelajari lagi untuk menghadapi ulangan yang pertemuan yang akan datang ya. Jadi di sini sebelum kita tutup pembelajaran kita ini, marilah kita berdoa. Berdoa kita untuk pembelajaran ini. Coba begitu doanya. Bismillahirrahmanirrahim.
Putri.